Sampai saya di Kairo tahun 2017, diundanglah sama KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Bagus sekali rumahnya, 3 lantai. Di bawah tuh basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, atap lapang. Kanan, kiri, kamar, besar rumah, bisa berkumpul. Saya bilang, bagus sekali rumah kalian ini. Ini Pak Gubernur kami yang belikan Pak Ustadz. Udah berhenti dia dengan 1 tanda tangan. Mengalir berapa banyak orang yang akan belajar sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paling tidak menolong agama Allah ini ada 5 manusia. Yang pertama adalah orang yang bisa menggunakan telunjuknya. Kalau ditunjuknya jalan berlobang, langsung licin beraspal. Kalau ditunjuknya acara, langsung jadi. Beda sama saya. Saya tunjuk beberapa jalan sampai sekarang belum beraspal. Karena saya tak ada kekuasaan. Orang-orang yang punya kekuasaan ini dipakai untuk menolong agama Allah luar biasa. Tunjuk jalan, berdiri pondok pesantren. Tunjuk lagi tanah, berdiri Islamic Center. Tunjuk lagi, berdiri tahfiz Quran. Tunjuk lagi, keluar perda, perbub, pergub, madrasah diniyah. Tunjuk lagi, berdirilah lembaga-lembaga, Badan Amil Zakat Nasional, Bank Muamalat, LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Badan Wakaf Indonesia. Itu kan atas persetujuan telunjuk. Itu tak selesai dengan ceramah. Itu tidak selesai dengan tabligh akbar. Tabligh akbar itu hanya permulaan start untuk berbuat. Kenapa? Opini publik dipengaruhi dengan tabligh akbar. Betapa dulu terjadi perubahan. Dulu masih saya ingat tahun-tahun 90-an zaman saya SMP. Itu dulu anggota dewan kalau mau kampanye ngundang penyanyi dangdut. Sekarang terjadi perubahan, ustadz ceramah. Terlepas dari plus minusnya, bahwa terjadi ada perubahan opini publik. Apa maknanya? Publik sudah berubah. Akibat apa itu? Banyaknya tabligh akbar, pengajian. Maka orang-orang yang punya telunjuk, maka di ujung telunjuknya bisa dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya subuh ini semangat nih karena banyak orang yang bertelunjuk yang bisa pakai. Nah, tapi kalau udah di depan saya orang-orang yang pensiun, pernah saya diundang ke acara. Itu saya tak terlalu semangat. Saya ceritanya bagaimana menghadapi sakratul maut. Tapi ucapan saya. Kenapa? Karena saya suka kali kalau saya jumpa sama orang, saya katakan bahwa semua ini berakhir, tapi kita mau meninggalkan sesuatu. Sampai saya di Kairo tahun 2017. Setelah pulang 2002 saya tak pernah ke Mesir lagi. Terus 2017 saya datang lagi karena rindu, sebulan saya di sana. Diundanglah sama KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Bagus sekali rumahnya, 3 lantai. Di bawah tuh basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, atap lapang. Kanan, kiri, kamar, besar rumah, bisa berkumpul. Saya bilang, bagus sekali rumah kalian ini. Ini Pak Gubernur kami yang belikan Pak Ustadz. Udah berhenti dia dengan 1 tanda tangan. Mengalir berapa banyak orang yang akan belajar sampai hari kiamat hanya dengan 1 tanda tangan. Lalu kemudian saya jumpa dengan beberapa sahabat-sahabat yang dekat. Saya bilang, bagusnya Pak, kalau kita tidak ulama tapi kita bisa dapat amal jariah, Bapak kirimlah ini anak-anak yang tercerdas, terpintar, buat tes, berangkatkan. Kemarin datang dia ke rumah menyambut bulan puasa. Alhamdulillah Ustaz Somad, sudah kita kirim 10 ke Mesir. Masya Allah. Makannya Pak, saya tanggung. Saya cemas juga dikirimnya meninggal orang. Nah, apa makan dari Mesir kan? Kami tanggung Pak Ustadz. Ongkos pulangnya Pak, kami tanggung. Lapang saya. Apa untungnya sama Ustadz? Tak ada untung, tak ada anak kemanakan saya masuk di situ, keluarga saya tak ada. Tapi membalaskan sakit hati saya dulu.
Karena saya dulu berangkat tak ditanggung Pemda. Sakit hati saya. Berangkat tak ditanggung, beasiswa tak dikasih, pulang berangkat tak diantar, pulang tak dijemput. Macam Ustadz hantu. Maka di mana-mana selalu saya pesankan itu supaya apa? Membalaskan sakit hati saya. Bapak udah kirim, ya. Tahun berapa sekarang anak itu? Tahun 1. Berarti Bapak punya kesempatan 3 tahun lagi, Pak. Apa itu Pak Ustadz? Bebaskan tanah, buat masjid, Islamic Center, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sehingga nanti selama 3 tahun ini Bapak bangun, anak-anak itu pulang, diikat dia. Karena kalau tidak diikat, waktu turun dia di Jakarta, nikah dia sama orang Jakarta. Udahlah kita habis APBD nyekolahkan dia, tiba-tiba dia tidak memberikan kontribusi, buat dia kontraknya. Ya betul Pak Ustadz, jadi 3 tahun ini kita buat. Iya. Itu pun juga membalaskan sakit hati saya. Karena dulu waktu saya pulang tak tahu mau jadi apa. Nah, jadi luar biasa. Alhamdulillah para asatiz adik-adik kelas saya. Ini adik-adik kelas saya. Pak Kabak Kesra 2003 berangkat. Saya 2002 sudah pulang. Nah, jadi banyak orang menduga saya ini masih muda. Padahal saya ini sudah tua. Ustadz Iskandar 2011 dia baru berangkat. Pulang 2011. Saya 2002. Berarti beda 11 tahun. 2011 beda 9 tahun. Tua juga saya sudah. Artinya bahwa ada sesuatu yang kita lakukan. Lalu kemudian kalau telunjuk orang yang punya kekuasaan, lalu kemudian ada yang selalu diletakkan perhiasan. Nah, itulah dia selalu perhiasan itu diletakkan di jari manis. Ini anak muda. Anak-anak muda ini mesti kita kelola. Jadi tadi malam itu, kenapa Ustaz Somad kalau tausiah itu, kalau subuh biasanya di masjid atau di ruang tertutup. Tapi kalau malam itu kita memang pilih tablik akbar. Itu sebenarnya kita untuk menggarap anak muda. Karena ada beberapa anak muda dia belum mau ke masjid, dia mau dengar di pinggir-pinggir tanah lapang. Dia masih trauma ke masjid ini. Ke masjid pertama sendal hilang. Ke masjid kedua helm hilang. Ke masjid ketiga kawan yang sama-sama itu meninggal. Nah, itu. Jadi nama penyakitnya Masjid Traumatic Syndrome. Ya, jadi orang-orang begini ini mesti dijinakkan lagi dengan tanah lapang. Jadi berawal dari tanah lapang, lama-lama ujungnya juga ke masjid. Bukan berarti hanya berhenti di tanah lapang, enggak. Jadi yang tadi malam itu kita tidak euforia sesaat, kita ikut bahagia, kita ikut senang. Tapi puncaknya adalah bagaimana masjid-masjid kita. Jadi harus ada terus berkesinambungan. Ibarat macam menangkap ikan. Jadi saya sudah menghalau ikan ini dari sini. Ada ustadz di sana yang menunggu. Makanya Ustadz Kurnia pun menunggu ikan ini sekarang. Terserahlah entah ikan apa yang datang. Siapkan memanglah jalannya. Entah ikan paus, entah ikan hiu, entah ikan lumba-lumba, asal jangan ikan piranha aja lah. Artinya apa? Kita bekerja sama. Makanya selalu saya katakan, masukkan anak ke pesantren, masukkan anak ke pendidikan yang dikelola para habaib, para kiai kita, masukkan ke madrasah. Itu dalam rangka menghalau ini. Baru setelah itu nanti mereka akan bertanya, di mana kami daftarkan anak kami Pak Ustadz? Bermunculan iklan, daftarkan anak Anda segera, hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Nanti beberapa hari lagi keluarlah iklannya itu. Itu dalam rangka apa? Karena pemuda ini kalau tidak kita garap, digarap aliran sekuler, komunis, ateis, agnostik, liberal, macam-macam di medsos itu. Tadi waktu habis sahur tadi, saya baru aja mengirim web yang diisi oleh orang-orang ateis. Jadi isinya itu ngejek agama aja. Sampai yang di atas itu ditulisnya, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa dia menegur saya melalui mulut kamu? Itu kan memandang. Tapi dia pakai fake account semua. Nah, itu saya kirimkan ke kawan-kawan supaya jangan terlalu sibuk berkelahi antara sesama kita, sementara ini kita diamkan. Nah, ini saya artinya anak muda ini mesti kita garap. Lalu kemudian
Ada telunjuk yang punya kekuasaan, ada anak muda. Di tengah ini, inilah dia ulama. Ulama selalu di tengah, selalu menengahi, selalu membersamai. Tak miring ke kanan, tak miring ke kiri, selalu bersama, mengayomi, melindungi, tempat bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi tidak mesti kita. Ustaz, itu kemarin yang jadi ketua pengurus masjid adalah fulan. Oh, sahabat saya, kawan saya, adik kelas saya, senior saya, kakak kelas saya. Bersama-sama kita. Jadi orang melihat kita. Kalau saya salah, yang disalahkan orang bukan Abdul Somad, yang disalahkan Al-Azhar. Yang disalahkan orang adalah semua kena. Ustaz Iskandar kena, Ustaz Kurnia pun kena. Itu kan kakak kelas kau itu kan, kata dia. Ustaz Kurnia kenal dengan Ustaz Somad? Oh, kakak kelas saya. Oh ya, dulu memang pernah, tapi sekarang udah lama tak jumpa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Karena kita sudah membawa Islam, sudah membawa Quran, membawa hadis Nabi. Jadi tidak hanya sekedar membawa personal nama kita. Saya dikasih tahu tadi sampai 5.30, setengah 6. Terasa juga dia jam itulah dekat. Telunjuk ulama, anak muda. Kelingking ini jangan disepelekan. Walaupun dia kecil, kalau tak ada dia cumana mengorek upil. Kalau tak ada dia cumana mengorek telinga. Gatal lubang telinga kita. Takkan mungkin pakai jempol. Besar betul lah lubang telinga. Artinya apa? Memang ada orang-orang kecil, tapi jangan lupa, boleh jadi azab Allah itu tidak turun karena yang kecil-kecil. Orang kecil itu lebih ikhlas. Orang kecil itu lebih tulus. Orang kecil itu lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Rahmat Allah itu turun di hati yang hancur berkeping. Boleh untuk update status besok pagi. Mana tahu ada adik-adik yang hatinya hancur berkeping. Kenapa kadang hidup kita itu dibuat Allah hancur babak belur, berkeping macam kaca jatuh ke batu? Karena di saat itulah sujud kita lebih lama. Karena di saat itulah air mata kita menetes. Kalau kita di atas awan, bangsawan, bangsa yang hidup di atas awan, kita mungkin angkuh dan sombong. Tapi kalau kita sudah jatuh terjerembab, saat kita berteriak, tak ada lagi manusia mau mendengar kita, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan mengaminkan doa kita. Saya sejak di Belitung ini puitis pula sekarang. Nah, maka orang-orang kecil sepele ini jangan disia-siakan. Masya Allah, tabarakallah. Kemarin Ustadz kita berbuka bersama 16.000 porsi. Terbayanglah itu berapa duit. Dari mana itu datang? Bahkan sampai ada LSM yang mempertanyakan ini datang dari mana. Tapi panitia kita luar biasa. Kalau abang mau nambah duitnya silakan datang. Dan mantap. Gak perlu marah-marah. Gak perlu ngamuk-ngamuk. Kenapa tanya-tanya? Ini tak perlu. Ini dari mana duitnya? Kalau mau nambah silakan datang. Kalau nggak mau nambah, ya paling tidak jangan nambah beban. Kan sedap. Lebih baik lembut tapi mengena. Untuk apa keras tak kena? Begitulah. Dari mana jawaban-jawaban lembut itu datang? Dari Allah. Allah kirimkan ke hati dan pikiran orang beriman supaya orang tak tersinggung, tapi mengena dalam hati. Sampai mati dia ingat itu. Akan datang kalau ada acara tabligh akbar lagi, mau menelpon, kena lagi nanti gitu. Begitulah Allah SWT cara melindungi. Kadang kita tak pernah terpikirkan sesuatu, tapi Allah yang membisikkan. Kalau bisikan datang dari malaikat yang dikirim oleh Allah, ilham namanya. Kalau bisikan yang datang dari setan, waswasah namanya. Lil insani lammatani. Manusia itu punya bisikan. Datang dari setan, datang dari malaikat. Kalau kita berwudu, kita beristighfar, kita sholat sunat, kita istiqomah, datang bisikan-bisikan yang kadang tak terlintas di hati dan pikiran kita. Begitu juga kalau kita jahat, kita buat dosa, datang juga bisikan-bisikan untuk buat dosa yang tak terlintas di hati pendosa sekalipun. Ada aja ide-idemu untuk buat dosa itu yang tak terpikirkan orang.
Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada orang heran, dia kalau mau buat dosa ini ada aja idenya Pak Ustaz. Berarti memang kawan-kawan setan ya. Satu geng dia. Yang punya telunjuk sudah, yang penengah sudah, anak muda sudah, orang kecil sudah. Ada orang-orang yang perlu selalu diberikan pujian. Wah, ini mak-mak garis keras. Mereka ini gerakannya luar biasa, selalu siap. Ibu bawa makanan, siapkan jamaah, siap katanya. Tapi mesti sering, masih dikasih gini, mantap. Support luar biasa. Perempuan itu dia ingin mendengarkan kata-kata pujian. Makanya Nabi menggunakan itu. Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Jadi terngiang itu di telinga. Boleh Pak Ustaz, istri saya panggil wahai orang yang kulitnya putih, kena cahaya matahari kemerah. Apa pula salahnya? Pulang dari sini nanti panggil ya Humaira. Tapi kalau bisa sesudah berbuka. Kalau jam 2, jam 1 ya Humaira, kau ngejek aku ya kata dia. Jangan pula terlalu jujur. Ini terlalu jujur balik ya Hajar Aswad. Ngawur lah dia. Jadi kita memang harus selalu memberikan kata-kata yang baik, mengangkat hati perasaan, mensupport, memberikan. Kita pun terasa itu. Kadang ada orang-orang, tapi jangan terlalu berlebihan. Dia macam garam juga itu. Kalau pas dia penempatan garamnya itu pas dia enak. Tapi kalau terlalu berlebihan, asam, apa kita pusing kepala kita mendengar pujian-pujian. Makanya kata Nabi, kalau orang terlampau memuji, ambillah pasir dan hembuskan ke wajahnya. Jadi kita pun siapkan, letakkan pasir. Kalau ada orang terlampau pujian, kenapa Bapak gini kan banyak kali bercerita.